Negosiasi algoritma media sosial telah menjadi mata uang penting untuk abad ke-21, tapi siapa pria yang menciptakan kecerdikan seperti itu? Untuk menjawabnya, kita harus menengok kembali ke Baghdad abad ke-9 dan belajar tentang kejeniusan Al-Khawarizmi, seperti diulas Ufuk Necat Tasdin di Neo Arab. Tidak ada keraguan bahwa waktu algoritma telah tiba. Di dunia sekarang ini, algoritma telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia karena penggunaannya yang luas. Algoritma adalah prosedur atau aturan langkah demi langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas tertentu atau memecahkan masalah tertentu. Aljabar adalah cabang matematika yang canggih dan salah satu badan pengetahuan tertua yang berfokus pada persamaan dan kemampuan untuk memecahkan persamaan untuk variabel yang tidak diketahui. Oleh karena itu, penggunaan aljabar dapat dilihat dalam pemrograman komputer untuk mengembangkan algoritma dan perangkat lunak untuk bekerja dengan fungsi matematika. Komputer, ponsel, dan platform media sosial kita, seperti Facebook dan Instagram, semuanya menjadi mungkin melalui penggunaan algoritma. Jadi, pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang membuka jalan bagi era algoritma? Apakah Anda akan terkejut jika mengetahui bahwa itu adalah seorang jenius, matematikawan, ahli geografi, dan astronom muslim abad ke-9, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Bahkan istilah al-Khawarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dalam kata-kata Philip Huri, seorang profesor Lebanon Amerika di Universitas Princeton dan Harvard. Dia adalah salah satu pemikir ilmiah Islam terbesar dan orang yang memengaruhi pemikiran matematika lebih luas daripada penulis abad pertengahan lainnya. Al-Khawarizmi lahir pada tahun 780 di Khwarizm yang saat ini dikenal sebagai Haifa, terletak di selatan Laut Aral. Perjalanannya bertepatan dengan berdirinya rumah kebijaksanaan Bait al-Hikmah pada abad ke-8 di Baghdad, yang tetap menjadi jantung intelektualita selama beberapa abad di bawah Khalifah Abbasiyah. Perlindungan Al-Mamun. Setelah dipanggil oleh Al-Mamun untuk bergabung dengan delegasi ilmiah House of Wisdom di Baghdad pada abad ke-9, dari tahun 813 hingga kematiannya pada tahun 850, era tersebut mengalami penemuan-penemuan yang luar biasa oleh Al-Khawarizmi. Misalnya, dia banyak dipuji karena menyusun tabel astronomi tertua, mengembangkan tabel trigonometri, menyempurnakan representasi geometris bagian kerucut, dan banyak lagi. Mengikuti perintah Al-Mamun, Al-Khawarizmi berpartisipasi dalam pekerjaan tim yang berusaha mengukur volume dan keliling bumi. Ia juga dikenal sebagai orang yang mengoreksi pandangan Ptolemeus dengan mengoreksi datanya untuk Timur Tengah dan Afrika. Sebagai hasil dari upaya tersebut, tim Al-Khawarizmi menghasilkan peta dunia pertama pada tahun 830 Masehi. Selain itu, dalam karyanya ia menangani proses pengembangan astrolab dan jam matahari. Dia menulis 3 buku yang luar biasa. Yang pertama adalah Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, buku rangkuman perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan dari sinilah nama asli aljabar berasal dalam buku ini. Dia bekerja tentang bagaimana menemukan solusi untuk persamaan linear dan kuadrat berdasarkan argumen geometris intuitif. Karya luar biasa keduanya berfokus pada pengenalan angka dan aritmatika Hindu Arab ke Barat. Nama buku ini yang diawetkan dalam bahasa Latin adalah Algoritmi di Numero Indorum. Pandangan Ptolemeus dikoreksi dan diperbaiki tepat di buku ini, di mana dia menyajikan koordinat tempat-tempat di dunia saat ini. Dia berhasil mengungkap panjang akurat Laut Mediterania bersama dengan lokasi kota-kota Asia dan Afrika. Maslama Al-Majriti merevisi tabel astronomi dan trigonometri Al-Khawarizmi, dan karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Adelard of Bath sekitar tahun 1126. Menjadi buku teks sains utama, karya-karyanya digunakan oleh Universitas Eropa selama berabad-abad, khususnya antara abad ke-14 dan ke-17, mendapatkan ketenarannya sebagai bapak aljabar. Diyakini bahwa Al-Khawarizmi mengembangkan ratusan formula yang memungkinkannya meninggalkan warisan untuk generasi mendatang yang telah membentuk dunia algoritma saat ini. Saat menjelaskan tujuan utamanya, dia mengatakan bahwa tujuan dari karyanya adalah untuk mengajar aritmatika dan aljabar dengan cara yang paling efisien. Namun, Edmund Frederick Robertson, seorang profesor emeritus matematika di University of St. Andrews, mengklaim bahwa karya-karyanya termasuk kemajuan paling signifikan yang dibuat dalam sejarah.
meninggal sekitar tahun 850. Warisan Al-Khawarizmi pertama kali memengaruhi ahli matematika abad pertengahan yang paling menonjol, seperti Fibonacci, Roger Bacon, dan Adelard, yang kemudian membentuk sains, matematika, algoritma, dan banyak lagi saat ini.